kembali ke review gitar di Queen Guitar Warehouse. Dan hari ini lumayan menarik, sebenarnya ini menarik sekali ya, karena kita akan review gitar Sire. Pribadi, Sire ini termasuk lumayan underrated, karena kan dia memang nggak, gimana ya, maksudnya nggak terlalu, mungkin kalau kita nggak banyak kita dengar gitaris ngomong Sire gitu ya, tapi sebenarnya Sire itu adalah brand yang benar-benar kualitasnya gila-gilaan sebenarnya. Ini yang ada yang akan kita review adalah Sire S7, kemudian Sire S7 FM, ya itu yang kira-kira modelnya seperti Strat gitu. Kemudian juga ada Sire T7 dan dan Sire T7 FM. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang pengen tahu, FM itu kepanjangan dari Flame Maple. Sebenarnya Sire itu originated dari Korea, jadi asal itu dari Korea sebenarnya. Kemudian sekarang udah ada pabrikan juga di Indonesia dan lebih sering dipasarkan ke USA. Jadi kalau mungkin kita lihat di websitenya, itu kelihatan sih di bawahnya itu ada tulisan USA-nya. Jadi mungkin apa ya? Mungkin marketingnya atau publish-nya itu lebih marak di USA sebenarnya. Siapa aja sebenarnya artis-artis yang bekerja sama dengan Sire? Nah, mungkin kalau basis ya, kawan-kawan basis tuh udah tahu sama Marcus Miller. Itu salah satu basis yang memang legendaris ya sebenarnya, Marcus Miller itu. Kemudian kalau gitar itu ada Larry Carlton dan juga ada Sung Ha Jung. Jadi kalau akustiknya itu ada Sung Ha Jung. Kemudian untuk elektrik kita ada Larry Carlton. Jadi memang artis-artis tersebut udah bekerja sama dengan Sire dan mungkin udah buat signature series sendiri, sehingga memang kalau dari aku pribadi, Sire ini adalah brand yang nggak bisa dianggap sepele gitu. Nanti kita bisa tahu sendiri gimana soundnya dan spesifikasi dari Sire ini nggak main-main gitu ya. Nah jadi moga-moga setelah review ini kawan-kawan bisa lebih tahu lebih dalam tentang Sire itu sendiri. Masuk ke bagian spesifikasi, ini bagian yang aku pribadi juga tunggu-tunggu. Karena memang kalau kita lihat tagline-nya dari Sire itu Sire Revolution. Jadi kelihatan nih kayaknya Sire mau ngerevolusi konstruksi gitar atau spesifikasi gitar gitu. Karena memang kalau mungkin kita nggak lihat reviewnya atau kita nggak lihat sendiri, atau mungkin kita nggak lihat jeli, kita nggak akan ngerasa gitu, mungkin nggak terlalu kerasa lah perbedaannya gitu ya kalau kita lihat secara langsung. Tapi kalau kita lihat dari dekat dan kalau kita udah mainin, baru bisa kerasa dan make sense gitu kenapa mereka konstruksinya itu agak sedikit berbeda ya. Dari headstocknya, headstocknya ini bentuknya ya sama seperti, kurang lebih sama lah, mirip ya seperti Strat biasa, walaupun memang dia lebih modern kelihatannya, jadi lebih sedikit runcing dan memang lebih, kalau aku rasa lebih ini sih, lebih unik juga. Di sini itu udah ada locking toolnya juga ya. Kemudian, aku mungkin langsung aja masuk ke bagian menariknya. Ini mungkin kalau kawan-kawan lihat ya, biasanya kalau gitar-gitar seperti Stratocaster ya, misalnya Squier, Fender ataupun Les Paul, headstocknya ini nggak slanted ke depan. Jadi misalnya kalau Les Paul tuh benar-benar slanted ke belakang. Slanted itu maksudnya miring ya, by the way. Slanted itu miring. Jadi kalau Les Paul, dia itu benar-benar miring ke belakang gitu. Nah kalau Stratocaster atau misalnya produk Fender atau Squier, itu biasanya dia lurus ya, atau mungkin sedikit ke belakang juga. Nah tapi kalau kerennya Sire ini, dia itu headstocknya itu malah maju ke depan. Jadi mungkin kalau kalian lihat necknya di sini, nah tapi dia headstock itu maju ke depan, slanted ke depan gitu. Nah ini kalau aku pribadi yang ngerasa ada pengaruh ke playability. Pasti itu adalah salah satu fitur yang lumayan lumayan underrated dan sepertinya memang harus jadi highlight di spesifikasinya seperti itu. Oke, kemudian kita langsung aja masuk ke necknya, Roasted Maple neck ya. Ini memang neck yang lagi diunggulkan ya, Roasted Maple. Dan kalau kita lihat spesifikasinya itu, dia juga ada namanya rolled edge fret. Jadi lebih halus ya bagian ujung-ujungnya. Jadi kayak nggak ada penghambat. Kadang-kadang kan ada gitar yang mungkin low range gitar yang dia fretnya itu sedikit agak keluar dari fretboardnya, jadi kerasa hambatannya kan. Kalau ini benar-benar mulus, halus dari headstock sampai ke bagian bodinya. Kemudian juga roll edge fretboard ini sebenarnya fungsinya adalah untuk kita lebih nyaman menggenggamnya gitu, lebih friendly ya. Jadi kan karena nggak ada yang tajam-tajam, nggak ada steel fret yang keluar-keluar gitu. Jadi dia lebih enak sih kalau misalnya kita genggam. Misalnya kita mau main chord atau misalnya mau melodi juga kayaknya nggak ada halangan atau hambatan ya. Jadi lebih friendly aja untuk tangan-tangan kita gitaris ini. Bagian yang ini kita lihat ya, bagian bodinya dan neck jointnya. Neck jointnya itu sebenarnya 4 bolt ya, jadi seperti biasa ya. Tapi memang yang pertama,
dia ada curve-nya di sini ya, ada konturnya. Jadi kalau misalnya mau main di fret tinggi atau upper fret access-nya tuh lebih mudah, itu mantep ya. Jadi kalau misalnya aku pribadi sih waktu main juga mau main fret tinggi itu nggak ada masalah. Kemudian yang kerennya adalah ini aku baru pertama kali lihat gitar seperti ini, tapi bolt on-nya itu juga slanted ke depan. Jadi kayaknya mereka konstruksinya itu dari bolt on-nya, dari neck joint-nya itu udah di-slanted ke depan, dan headstock-nya juga slanted ke depan. Jadi ini benar-benar apa ya, revolusi sih sebenarnya di konstruksi gitar. Aku pribadi di Squier Les Paul itu nggak pernah lihat slanted-nya tuh ke depan, apalagi neck joint-nya yang ke depan juga gitu. Jadi ini memang kalau aku pribadi, setelah aku mainin tadi ya, aku pribadi itu dia lebih gampang, frettingnya tuh kayak lebih gampang karena dia lebih maju gitu tangan kita. Ya mungkin nanti harus kawan-kawan coba sendiri, tapi itu fitur yang menurut aku juga harus kita highlight di spesifikasi ini. Bagian neck belakangnya ini dia satin finish ya. Jadi mungkin kalau kawan-kawan yang keringetan mainnya tuh nggak slippery ya, nggak kepleset. Tapi di bagian depannya ini glossy finish ya. Banyak sih di gitar-gitar kayak misalnya PRS atau beberapa gitar lain itu juga dia bagian fretboard itu glossy finish, jadi memang lebih nyaman gitu. Untuk bagian bodinya, kalau model Strato itu memang banyakannya alder ya, karena dia tone-nya lebih snappy. Tapi kalau yang seri FM, jadi kan ada yang seri S7, itu yang dia nggak ada flame maple topnya. Sedangkan kalau yang seri FM, dia ada flame maple topnya. Jadi mungkin bisa lihat ya seret-seret flame maple-nya tuh mantap ya. Warna biru, ada beberapa varian warna lain juga, ada warna hitam juga kalau nggak salah, dan ada natural finish. Dan kita masuk ke pickup. Nah, pickupnya ini benar-benar original Super ST dari Sayer sendiri. Jadi nama pickup itu Super ST. Terus kita ada 5-way switch seperti biasa, ya, seperti satu caster pada umumnya. Dan kemudian pickupnya itu humbucker single-single, kan Super ST, dan itu sudah di-approve oleh Harry Carlton. Jadi memang apa ya, segala konstruksi dan detail-detail kecil dari gitar ini tuh udah di-approve oleh Harry Carlton. Dan juga kita bisa lihat ya, aku pribadi juga ngerasain gitar ini memang sangat memperhatikan detail-detail kecil dan konstruksinya yang memang benar-benar bagus. Juga original dari Sayer ya, dia modelnya yang model Strat tapi modern ya. Jadi ada 2 screw di sini dan ada tremolo barnya ya, seperti biasa juga. Tapi ini apa ya, lumayan nyaman nih bridge-nya, jadi nggak nusuk-nusuk, jadi memang seperti biasa konstruksinya tuh yang benar-benar diperhatikan. Terus input jack-nya di bawah ya, dan overall memang spesifikasinya itu benar-benar memperhatikan detail-detail kecil dan konstruksi yang menurut aku lumayan cutting edge. Artinya banyak nih hal-hal yang sebenarnya kita nggak terlalu notice tapi padahal ada di situ gitu. Oke, nah tadi kita udah masuk sama yang Sayer S7 FM ya. Nah, kembali lagi aku baru aja apa ya, kaget dan lumayan kagum sama revolusi yang dibuat sama Sayer. Masalah T7 dari seri Sayer ya, sebenarnya model Telecaster-nya ya simpelnya. Tidak ada bedanya sih sebenarnya sama yang S7 dari spesifikasinya. Jadi misalnya nih, neck-nya sama, radiusnya juga sama 9,5, kemudian satin finish di belakangnya, di depannya juga glossy, sama ya, juga ada locking tunernya. Kemudian semua juga slanted sama seperti yang S7 juga. Tapi yang menariknya, ini juga menurut aku apa ya, sebuah revolusi. Yang pertama, aku merasa bahwa gitar Sayer ini, baik yang S7 maupun yang T7, saat berganti dari humbucker ke single coilnya itu nggak ada volume jump-nya gitu. Jadi kayak nggak ada perbedaan volumenya. Ini lumayan keren menurut aku, karena satu, selain dia flame maple, bridge-nya juga pakai model yang S7. Jadi kalian bisa main tremolo bar dengan seri yang T7 ini. Kemudian seri yang T7 membedakan dengan seri yang T7 FM yang membedakan dengan seri T7 biasa adalah selain flame maple juga ada humbucker pickups-nya gitu ya. Nanti bisa teman-teman cek sendiri di websitenya Sayer itu kira-kira konfigurasinya, mungkin ada yang humbucker, ada yang single. Tapi yang kerennya dari konfigurasi pickupnya adalah walaupun dia humbucker dua-dua, kita ada 5-way switch di sini. Ya, jadi nggak kayak Telecaster biasa, ini ada 5-way switch. Dan yang kerennya lagi, ini revolusi juga dari Sayer. Ternyata dia di beberapa pickup configuration-nya itu ada pakai inner coil dan outer coil. Oke, jadi langsung aja kita tes. Di posisi pertama ya, yang di posisi bridge ini benar-benar muni bridge. Jadi bayangin bridge humbucker yang ya rock.
bridge yang seperti biasa ya. Nah, masuk ke ini yang buat aku kaget juga. Ini posisi keduanya, ya. Biasanya kalau di Strato kan ini bridge kemudian middle pickup. Nah, tapi kalau di T7 dia bridge dan inner coil. Jadi salah satu dari pickup di sini yang warna putih ini yang aktif. Jadi sekali lagi untuk posisi duanya itu adalah bridge dan inner coil, yaitu yang pickup warna putih. Jadi soundnya agak kayak suatu caster tapi yang posisi duanya. Jadi kayak ada suara middle pickupnya gitu. Ada spanky-spanky-nya, masih dapat suara bridge-nya juga. Dan menurut aku lumayan unik ya, karena memang jarang sih mungkin kayak enggak, aku belum pernah sih ngerasain gitar yang bridge dengan intercoil. Jadi sensasi sound-nya agak sedikit berbeda gitu. Kemudian untuk middle position atau posisi 3 adalah bridge dan outer coil-nya. Jadi bagian pickup yang hitam ini, single coil-nya aja. Sekali lagi, yang posisi 3-nya adalah bridge pickup dan outer coil-nya. Soalnya memang mirip kayak posisi middle sama neck pickupnya Stratocaster, tapi dia lebih gemuk dikit karena kan ada ini ya, bridge humbuckernya ya. Oke, lanjut aja kita ke posisi 4 ya. Posisi 4 ini adalah single coil langsung. Jadi dia nggak split pickup di sini ya. Jadi mungkin kawan-kawan dapat kurang lebih sound single coil yang di Telecaster biasa. Kemudian yang terakhir adalah ya seperti kita tahu humbucker di posisi middle. Jadi ini yang seperti biasa. Memang Sayer ini adalah gitar yang termasuk harus dicobain, dan dia memang kalau dari luar kayaknya gitarnya nggak kayak biasa aja, padahal sebenarnya kalau kita benar-benar kulik dan kita benar-benar lihat konstruksinya, kemudian inovasinya, ini sebenarnya gitar ini gila sih, memang bagus gitu ya. Bahkan aku boleh bilang kalau ini salah satu gitar yang paling bagus ya yang udah pernah aku coba di Queen Gitar ini. Bukan berarti aku bias atau misalnya mau promosiin gitar ini, tapi memang ternyata dari soundnya sendiri setelah kulik-kulik dan mainnya juga enak gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut aku Sayer ini termasuk walaupun dengan harganya mungkin yang lumayan mid range ya sebenarnya, tapi yang kita dapetin tuh sebenarnya udah bener-bener untung gitu. Kenapa? Karena kita udah ada dapat locking tuner, udah dapat roasted maple, dan bridge-nya juga modern, kemudian konfigurasi pickup yang udah banyak soundnya. Jadi sebenarnya beli Sayer ini gak rugi sih kalau menurut aku pribadi gitu. Juga ngerasa secara estetik gitar ini tuh termasuk termasuk di market Stratocaster atau Telecaster yang modern ya. Jadi dia bersaing di market yang seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga gimana finishingnya tuh juga benar-benar modern ya. Jadi ada sih finishing biasa yang tradisionalis, tapi juga ada yang modern. Jadi benar-benar kawan-kawan bisa milih secara luas dan secara tergantung selera kawan-kawan sendiri gitu ya. Ini yang pegang sekarang itu punya karakter shiny atau punya karakter yang bright gitu. Jadi memang kalau kawan-kawan nyari gitar dengan karakter yang bright itu juga sebenarnya cocok sih dengan Sayer ini gitu ya.
Dan gitar yang seri S7 untuk Stratocaster menurut aku juga salah satu gitar yang versatile karena dia, kalau kawan-kawan nyari sound Stratocaster seperti biasa ada, tapi juga bisa dapat sound-sound Stratocaster yang modern ya, dan menurut aku itu benar-benar satu kesempatan yang jangan disia-siain sih untuk nyobain Sire ini gitu. Dan satu lagi, sekali lagi yang terakhir yang mau aku sampaikan masalah kesan-kesannya adalah harus dicoba dulu karena memang karena dia headstocknya itu slanted dan neck jointnya slanted, baru bisa benar-benar kerasa bedanya apa setelah megang gitu. Jadi setelah benar-benar di tangan, benar-benar duduk main, itu benar-benar kerasa kenapa Sire itu sesuai dengan hashtagnya merevolusi gitar gitu. Karena memang ada beberapa part dan konstruksinya dan dari sound itu benar-benar beda sih menurut aku. Ini bisa dibilang memang Sire ini termasuk brand yang memperhatikan detail sih. Jadi kalau aku lihat secara dekat, kan ada tuh gitar-gitar yang kita lihat mungkin ya kurang halus lah, atau misalnya ada bagian-bagian yang mungkin ada cacatnya lah, atau misalnya ada yang kurang enak di bagian fretboardnya. Nah, ini langsung dari pabrikannya, langsung straight out of the box tuh lah, benar-benar langsung enak. Fretnya juga nggak ketinggian, nggak kerendahan, actionnya pas semuanya. Jadi kelihatan nih orang-orang yang di Sire ini benar-benar apa ya, ngasih effort lebih untuk ngeluarin produk Sire ini. Kemudian untuk kawan-kawan mungkin yang berminat untuk beli Sire ini dari range harga sekitar 8 juta. Tapi sekali lagi yang aku bilang, harga tuh nggak bohong. Jadi kawan-kawan harus nyoba sendiri dan benar-benar ngetes gitar ini, karena untuk harga segitu, menurut aku di range segitu tuh kita udah dapat untung banget ya, udah untung besar, karena fitur-fitur dari Sire ini memang nggak main-main. Oke kawan-kawan, jadi begitu aja untuk review gitar Sire S7 dan T7. Sekali lagi untuk kawan-kawan, aku sampaikan walaupun di masa PPKM gini, jangan takut untuk datang ke Queen Guitar Warehouse, tetap ikuti protokol kesehatan aja. Afif Nabawi mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah nonton, dan untuk Queen Guitar Warehouse yang udah memperbolehkan aku mencicipi gitarnya kembali. Jangan lupa subscribe dan komen untuk pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kami langsung jawab dari admin Queen Guitar Warehouse atau aku pribadi. This is Afif Nabawi signing out. Thank you very much. See you.